Oke, selamat siang Bapak Ibu perwakilan payung partner yang kami hormati dan rekan-rekan sekalian. Kami ucapkan selamat datang di Activate. Nah, perkenalkan kami dari tim Music Hub. Music Hub sih. Nah, sebenarnya Music Hub ini kami temukan idenya dari rekan kami Jelang. Dan Music Hub ini singkatnya adalah platform yang mempertemukan musisi. Oke, sebelum kami mulai, kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ivan Jonathan Chandra, background saya berperan sebagai full stack developer. Perkenalkan, nama saya Gabriel Timothy, background saya SMA, dan di sini saya berperan sebagai full stack developer. Perkenalkan, saya Fania Febrina Irnanda, background saya hubungan internasional, saya berperan sebagai full stack developer. Saya Gilang Ramadan Harisman pribadi, background saya di sistem informasi. Saya di sini juga mau bikin Music Hub ini. Jadi saya mau tahu dulu dong, ada berapa orang di sini yang suka main musik? Wow, rame ternyata. Kalau siapa yang suka tidur-tiduran di kamar, malas-malasan, mager deh, mager. Memang banyak orang yang suka main musik dan suka orang yang mager gitu kan. Nah, kenapa? Kita berusaha untuk men-solve dua permasalahan itu biar kita bisa tetap produktif tapi tetap bisa mager-mageran gitu kan. Nah, gimana dan apa yang akan kita lakukan, kita langsung demoin aja ya. Sebelum kita demo, kita menunjukkan test coverage kita. Seperti yang bisa dilihat, persentasenya berada di 96%, yang artinya aplikasi kita bisa berjalan dengan baik. Oke, saya akan coba sign in sebagai user, Spotify karena menggunakan Spotify OAuth. Nah, ketika user berhasil sign in, dia akan masuk ke halaman recommended players, di mana akan tampil beberapa users yang memiliki aliran musik yang sama dengan saya. Di sini kelihatan aliran musiknya semuanya pop dan berbagai instrumen yang berbeda. Jadi ketika satu user login, Music Hub akan mengambil data dari Spotify satu user berdasarkan apa yang paling sering dia dengarkan, gitu. Nah, kalau mau lihat yang di luar dari genre saya, bisa lihat juga di explore-nya dan bisa filter juga, misalnya butuh pemain drum, gitu. Nah, coba kita setup dulu profilnya. Nah, di sini sama ya, saya genrenya pop juga, seperti dari rekomendasi tadi. Nah, oke, Fania udah selesai untuk setup profilnya. Sekarang kita bisa mencoba untuk membuat studio. Nah, di sini ada formnya, kita bisa bikin mungkin namanya Studio One. Mungkin. Nah, deskripsi juga bisa kita masukkan, let's jam together. Oke, kita bisa bikin, nah sudah kebikin studionya. Ada tombol ini, berarti kita ada invite, oke kita coba accept. Nah, sekarang kita ke studio bagian involve karena kita setelah di invite oleh Deadmitri. Inilah kita udah online masuk. studio kami. Tidak ada yang namanya kita bisa bikin musik bagus tanpa komunikasi yang baik. Jadi Music Hub menyediakan fitur chat eksklusif untuk setiap kita sedang bikin deal mau ngejam apa? Berarti anak metal. Nah, di sini kita bisa pilih instrumen, drum, dan kita bisa langsung add track-nya di sini. Seperti yang bisa lihat, track dari teman kita sudah masuk. Tunggu basis nih. Nah, tiga-tiganya sudah kumpul, enaknya kita coba play dulu. Oke, kayaknya ada yang protes tuh gitarnya kegedean nih. Coba kalau karena kayaknya volumenya yang kegedean ya maksudnya. Coba kita turunin dong volumenya buat gitarnya. Di situ kan kita juga mau cek kalau suara gitarnya aja deh yang di play. Yang drum sama bassnya kita mute dulu, kita cek dulu yang main gitar bener nggak gitu kan. Dan itu kita juga nyiapin buat proses mixing itu kan biasanya kita pengen ngesimulasiin gimana sebuah musik itu ada audiens itu ketika dengerin musik ada di stage-nya gitu kan. Kita bisa setup nih, gitar ini kita bisa panning ke sebelah kanan atau sebelah kirinya audio. Jadi kita coba gitarnya di sebelah kanan, drumnya di sebelah kiri. Oke,
Nah, selain itu kita juga nggak mau kan kalau misal kita udah production kayak gini, kemudian kita nggak ada outputnya. Oleh karena itu kita sediain juga buat export tracks. Jadi export ini kita nanti bakal dapat hasil ekspornya. Nah, nanti akan diekspor sebagai MP3. Jadi kita bisa nikmatin di media player kita. Oke, thank you untuk tepuk tangannya. Untuk gimana cara kerjanya aplikasi ini, nanti Fania sama Gabriel yang bakal jelaskan. Pertama di klien kita menggunakan React dan state managementnya Redux, lalu untuk di server kita menggunakan Node.js dan Express. Nah untuk komunikasi real time antara server dan klien kita menggunakan Socket.io. Testingsnya sendiri kita menggunakan Jest, lalu untuk database kita ada MongoDB Atlas dengan ODM Mongoose dan juga ada Firebase real time database itu untuk cek. Kemudian untuk menghandle audio di sisi klien kita menggunakan library dari Howler.js. Nah untuk di server kita menggunakan FFmpeg untuk mengolah audionya tadi. Untuk deployment kita menggunakan Google Cloud Platform. Untuk workflow-nya, saya akan mulai dari user profiling. Jadi seperti yang didemokan tadi, Music Hub akan memasang aliran musik yang dianggap paling sesuai. Bagaimana kita dapat merealisasikan itu, setiap request dari klien, kita akan terutama login, kita akan hubungkan ke API Spotify, di mana kita bisa mendapat data lengkap seorang user itu untuk kita store dalam database dan olah untuk itu sudah bersifat real time karena setiap request akan diproses oleh Socket.io Engine termasuk invite dan upload track. Untuk upload track, file-file tersebut akan disimpan dalam Google Cloud Bucket dan member lain akan bisa akses melalui playernya kita sediakan Howler.js. Dan untuk kami mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Keren. Sesi pertanyaan, 2 pertanyaan untuk Music Hub. Ada yang ingin bertanya? Oke, boleh. Silakan. Saya hanya mau ngomong dulu, saya punya final year project juga melibatkan Nintendo Wii untuk main-main project musical instruments. Soalan saya adalah gini, waktu saya eksperimentasi itu, kalau ada instrumen yang beda dan frekuensi harmoni kayak tidak harmonious, gimana kamu menyelesaikan masalah frekuensi harmonics? Kebetulan untuk MVP yang kita kerjaan ini, kita belum sampai nge-handle sampai ke problem harmonics kayak gitu sih. Jadi saya tahu, tapi kan bass dan drums kalau di play dua-duanya MP3 di jadi di FFmpeg ini kita ada A-Mix. Jadi channel untuk yang sebelah kanan dari tracks drums, kemudian ada channel yang sebelah kanan juga dari tracks bass. Itu akan kita compile jadi satu file MP3 itu di sebelah channel. Compile-nya pakai aja. apa? FFmpeg, oke. So FFmpeg yang buat kerjaan untuk kanan itu pakai library juga atau pakai hardware library? Itu Howler sudah sediain, kita tinggal pakai. FFmpeg juga, oke, yaudah, cool, no more problem. Oke, thank you. Mungkin satu pertanyaan lagi ada? 3, 2, oh ya boleh, silakan. Ada WebSocket, kayak Socket.io kan, itu WebSocket kan. Jadi itu kalau untuk chat, I think it's better to use Firebase. Tapi untuk WebSocket itu gunanya untuk apakah dia untuk compiling, dia harus pakai di front end untuk melakukan adjustment antar musik. Socket.io di sini kita gunakan hanya untuk upload track dan invitation, biar sifatnya itu real time, tidak harus refresh gitu maksudnya. Tidak switch panning gitu. Terima kasih Music Hub, tepuk tangan buat Music Hub.